berbagai tujuan yang berkaitan dengan pengelolaan bisnis pada umumnya. Kedua, suatu cara yang sistematis guna mengumpulkan informasi mengenai perusahaan-perusahaan lain yang mungkin ada kaitannya dengan aktivitas bisnisnya. Maksud saya, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih. Selanjutnya itu akan dibacakan oleh Saudari Wadia Nurifat Aulia. Saya persilakan. Baik, langsung saja. Kemudian manfaat daftar kerugian potensial bagi manajer risiko. Yang pertama adalah mengingatkan manajer risiko tentang kerugian-kerugian yang dapat menimpa bisnisnya. Yang kedua adalah sebagai tempat mengumpul informasi yang akan menggambarkan dengan cara apa dan bagaimana bisnis-bisnis khusus yang dapat dimanfaatkan untuk menanggulangi risiko potensial yang dihadapi bisnisnya. Kemudian yang ketiga, sebagai bahan perbandingan dalam mereview dan mengevaluasi program penanggulangan risiko yang telah dibuat yang dapat mencakup premi yang sudah dibayar, pengamanan-pengamanan yang telah dilakukan, kerugian-kerugian yang timbul, dan sebagainya. Kemudian, dapat diklasifikasikan kerugian potensial antara lain, yang pertama, kerugian atas harta kekayaan, meliputi kerugian langsung, yakni kerugian yang tidak dapat dihubungkan dengan biaya penggantian atau perbaikan terhadap harta yang terkena peril, atau gedung yang terbakar, peralatan yang dicuri. Kedua yaitu kerugian tidak langsung, yaitu kerugian yang tidak dapat secara langsung dihubungkan dengan peril yang terjadi. Kemudian kerugian atas pendapatan, misalnya sebagai akibat tidak berfungsinya alat produksi karena terkena peril. Yang kedua yaitu kerugian berupa kewajiban kepada pihak lain, di mana kerugian yang berupa kewajiban kepada pihak lain yang merasa dirugikan akibat kesalahan dari bisnisnya. Yang terakhir, kerugian personil adalah kerugian akibat peril yang menimpa personil atau orang-orang yang menjadi anggota dari karyawan perusahaan, termasuk keluarganya sendiri. Terima kasih, saya akan kembalikan kepada moderator. Ya, demikianlah hasil presentasi kami. Kami dari kelompok 3 membuka season pertanyaan, dan kami juga dari kelompok 3, ketika dari kelompok 3 apabila kami tidak bisa menjawab, kami mempersilakan kepada kelompok lain untuk bisa membantu kami. Oleh karena itu, share screen Microsoft Word-nya ya. Iya Pak. Beberapa Siap. pertanyaan yang muncul dari beberapa kelompok. Iya Pak. Oleh karena itu, kami dari kelompok 3 memberikan season pertanyaan dari kelompok 1 hingga yang ke-11. Saya persilakan. Baik, izin saya atas nama Mutiara Fajar Usman, perwakilan dari kelompok 1. Saya akan bertanya, tadi kan Saudara Nawir atau pemateri pertama menjelaskan ada analisis lingkungan. Apakah analisis lingkungan ini berhubungan dengan AMDAL? Lalu berikan penjelasan lebih lanjutnya. Terima kasih. Microsoft Word-nya di share screen. Langsung diketik.
Cantumkan nama, cantumkan nama. Iya, Pak. Apakah ada lagi dari kelompok lain lagi yang mau bertanya? Kami persilakan. Saya. Dari Saya kelompok mau bertanya. dari kelompok 4. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nur Ainun. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya. Jika saya menerapkan manajemen risiko, apakah hal tersebut dapat menjamin kesuksesan organisasi? Bisa diulang pertanyaannya, Saudara Ainun? Jika saya menerapkan manajemen risiko, apakah hal tersebut dapat menjamin kesuksesan organisasi? Apakah masih ada lagi dari kelompok lain? Saya Ya, sabar-sabar ya. Siapa? Tiwi. Baik, Adri kok urut nih? perkenalkan nama saya Eka Pratiwi, perwakilan dari kelompok 8. Pertanyaan saya, menurut kalian dalam pengidentifikasian resiko, metode manakah yang paling cocok atau paling bagus digunakan oleh perusahaan baru? Selanjutnya, apakah masih ada lagi? Saya. Ya, Cindy. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore. Perkenalkan, nama saya Vindi Audia dari kelompok 2. Yang ingin saya tanyakan adalah, menurut pendapat kalian, menurut pendapat kalian, seperti apa penerapan manajemen risiko yang dinilai berhasil? Jelas di pertanyaannya? Sekali lagi. Menurut pendapat kalian, seperti apa penerapan manajemen risiko yang dinilai berhasil? Terima kasih.
kelompok 5, 6, 7. Kelompok 11. Kelompok 7. 11. Kelompok berapa? 11. Kelompok 11. Oke. Silakan Mika. Bisa nih bilang. 11 silakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Nabila Ersiatika, perwakilan dari kelompok 11, ingin bertanya. Kan tadi sudah dijelaskan bahwa salah satu sumber-sumber informasi yang dapat digunakan sebagai bahan untuk pembuatan daftar kerugian potensial itu salah satunya Informasi dan Asosiasi Manajemen Amerika atau AMA. Nah, di sini pertanyaannya, informasi seperti apa atau data seperti apa yang mereka berikan atau yang mereka lampirkan? Terus kegunaan dan contohnya itu seperti apa untuk perusahaannya? Terima kasih. Kelompok 5, kelompok 6, kelompok 2. Saya kelompok 7. Kelompok 5. Ya, dari kelompok mana? Kelompok 7. Kelompok 7, Bella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Inkasinta. Saya perwakilan dari kelompok 7. Ingin bertanya mengenai bagaimana cara mengelompokkan risiko yang sudah berhasil diidentifikasi. Cara mengelompokkan risiko yang sudah berhasil diidentifikasi. Bagaimana cara mengelompokkan risiko yang berhasil yang diidentifikasi? Bagaimana cara mengelompokkan risiko yang sudah berhasil diidentifikasi? Siapa tadi yang tanya sumber-sumber informasi? Kelompok 5, kelompok 6, 10. Saya kelompok 6, Andre. Kelompok 6, Muhammad Nusul. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuzul Syaputra dari kelompok 6. Yang ingin saya tanyakan yaitu menurut kelompok Anda bagaimana cara memperoleh data risiko, misalnya itu di Indomaret. Terima kasih. Misalnya dari perusahaan Indomaret. Terima kasih. Ya, selanjutnya masih ada lagi kelompok 10. Saya dari kelompok 9. Oh ya, Saudara Nyoman. Perkenalkan, nama saya Nyoman Srinadi, saya dari kelompok 9. Saya ingin bertanya mengenai contoh kasus. Ya, saya ambil dari contoh kasus reklamasi. Nah, misalnya proyek reklamasi ini kan sekarang banyak reklamasi yang macet. Nah, jadi bagaimana tahap-tahap mengidentifikasi resiko yang terjadi dalam kemacetan reklamasi tersebut? Tahap-tahap. Bisa ulangi tahap-tahap reklamasi? Tahap-tahap mengidentifikasi resiko yang terjadi jadi dalam kemacetan reklamasi tersebut.
Sudah. Terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya kelompok 10. Baik, saya Muhammad Zaki Agustian Anwar, perwakilan dari kelompok 10. Menurut kelompok Anda, bagaimanakah cara untuk mengendalikan kemungkinan kerugian potensial yang terjadi? Kelompok 5. Apa ada? Tinggal satu kelompok yang belum. Kelompok 5 bagaimana? Ya, saya mau bertanya dari kelompok 5. Ya. Nama saya Semiati dari kelompok 5. Yang saya ingin tanyakan adalah apakah perusahaan sekarang itu sudah menerapkan tentang pemilihan atau bagaimana? Kurang burus deh. Ya. Kami bisa diulang pertanyaannya kan? Yang saya ingin tanyakan itu apakah sekarang sudah ada perusahaan yang menjalankan tentang identifikasi risiko ini atau cuma bagaimana? Yang sebutkan contohnya. Ya, oke. Terima kasih. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 10 atas nama Saki. Bagaimana cara untuk mengendalikan kemungkinan kerugian potensial? Yang mungkin akan dijawab oleh Saudari Aulia. Silakan. Terima kasih. Mungkin cara untuk mengendalikan kemungkinan kerugian potensial yang terjadi adalah dengan cara menghindari kemungkinan terjadinya peril atau peristiwa yang merugikan. Kedua yaitu mengurangi kesempatan terjadinya peril. Ketiga yaitu memindahkan kerugian potensial kepada pihak lain, yakni bisa untuk mengaksuransikannya. Kemudian yang terakhir menerima dan memikul kerugian yang timbul. Terima kasih. Ya,
Bagaimana dengan Saudara Saki? Apakah jawabannya bisa diterima? Baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Ini ya.